Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jenggo di channel Tenggarnesia. Kali ini kita akan melihat kembali atau mencerna kembali tentang kemunduran Majapahit yang saat ini akan kita lihat dari sosial religi masa akhir Majapahit. Kemarin telah kita bedah sedikit tentang catatan perjalanan Cheng Ho ke Nusantara yang menunjukkan betapa gambaran masyarakat pribumi sampai tahun 1433 Masehi tak banyak berbeda dengan gambar-gambar pada relief-relief candi yang dibangun dewasa itu. Penduduk pribumi, laki-laki maupun perempuan, belum mengenal pakaian penutup dada. Catatan Mahuan dalam kunjungan ke-7 Cheng Ho itu juga menunjukkan betapa sampai saat itu penduduk pribumi Majapahit masih belum memeluk Islam. Penduduk pribumi masih menjadi pemuja roh, dan keadaan penduduk yang hampir tak berpakaian, jorok kaki telanjang, dan rambut tidak disisir, itu adalah gambaran penduduk dari kalangan kawulo yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk kalangan keraton. Di kalangan penduduk Asia Tenggara, model masyarakat yang memang bersifat hidraulik komunitas secara tipikal dibagi menjadi dua, yaitu kalangan keraton dan kalangan petani. Kalangan keraton menguasai perekonomian kalangan petani, dan dari aspek politis maupun agama, kedua kelompok itu terpisah satu sama lain. Itu sebabnya kalangan petani yang disaksikan pada Muhibah ke-7 Cheng Ho itu menunjukkan kehidupan sosial dan keagamaan yang sebenarnya dari penduduk Jawa kalangan bawah. Sekalipun kalangan keraton menganut agama Hindu, kalangan petani nyaris lebih mengenal pemujaan arwah leluhur. Para petani desa lebih mengenal ajaran Kapitayan yang tercermin pada terjadinya pemujaan terhadap batu, tugu, tunggul, tunda, punden yang dianggap sebagai pelindung desanya daripada pemujaan terhadap dewa-dewa Hindu dan Buddha. Peri kehidupan masyarakat yang terpilah tegas itu setidaknya terlihat dari perbedaan masing-masing ketika berada di luar rumah. Kalangan petani jika berada di luar rumah akan terlihat berjalan kaki, memikul barang, naik gerobak, naik pedati, atau membawakan payung bagi majikannya. Sedangkan kalangan keraton jarang ditemui dengan berjalan kaki tanpa pengawal. Mereka biasanya naik tandu yang dipikul orang, naik kereta menunggang kuda, menunggang gajah, dan selalu dipayungi oleh pembantu-pembantunya. Perbedaan itu terlihat pula pada pola-pola bertransaksi. Kalangan petani sering melakukan barter, dan kalangan keraton itu tentu menggunakan alat tukar uang yang disebut dengan emas dan perak. Nah, sedulur sekalian, bagaimana kisah atau sejarah tentang akhir dari kerajaan Majapahit dari sosial religi? Marilah kita simak bersama. Namun sebelumnya saya harapkan panjenengan memberi subscribe, like, dan komen bagi Tenggarnesia ini. Sejak pecah Perang Paregreg, keberadaan Majapahit memang berangsur-angsur makin mundur. Armada Majapahit yang berjaya telah lumpuh dan tidak mampu lagi digerakkan ke wilayah-wilayah jauh di luar Jawa. Sementara itu, kemelut perebutan kekuasaan terus berlangsung tanpa kendali, hingga wilayah Majapahit berserpian menjadi kadipaten-kadipaten kecil. Bahkan diceritakan Palembang wilayah Majapahit di Sumatera Selatan
sampai terjatuh ke tangan petualang dan bajak laut Liang Taoming selama bertahun-tahun, dilanjutkan oleh Chen Shui, Xi Jinping, dan Xi Jinping. Di tengah kemerosotan kehidupan sosial itu, terjadi pula kemerosotan kehidupan religius masyarakat di Majapahit. Falsafah Linggayoni sebagai hasil sinkretisasi jiwa Buddha yang terpengaruh ajaran Yoga Tantra dari sekte Sakta dan Bhairava Tantra yang sudah merosot, berkembang luas di kawasan pedalaman maupun pesisir. Salah satu upacara yoga tantra yang lazim dilakukan masyarakat dewasa itu adalah apa yang disebut dengan upacara Pancamakara atau Molimo atau 5M yang meliputi mansa atau makan daging, matsa ikan, matya minuman keras, maituna bersetubuh, dan mudra bersemedi. Setelah makan dan minum minuman keras hingga mabuk, para peserta upacara Molimo itu pun bersetubuh ramai-ramai. Setelah semua nafsu perut dan nafsu syahwat mereka terlampiaskan, mereka kemudian melakukan samadhi atau mudra. Sedulurku, para penganut ajaran upacara Molimo itu yakin bahwa selama upacara cakra dilakukan, lingkaran yang dibaktikan itu merupakan tanah yang tersucikan, karena indera dan semua yang langgeng hadir pada tempat itu. Lingkaran-lingkaran untuk upacara itu ada yang disebut dengan kasetra, yakni tempat upacara dengan korban manusia di kalangan masyarakat Jawa dikenal sebagai upacara mistis meminta wadal. Menurut Ergoris, dalam sekte-sekte pemujaan kuburan dan nenek sihir, termasuk leak-leak, hantu-hantu kuburan manusia yang dalam bentuk lain, kebanyakan dalam bentuk kera, berkeliaran di tempat kuburan untuk mencium bau, meraba-raba, dan sedapat mungkin mencicipi darah dan daging mayat-mayat yang belum dibakar adalah gejala-gejala yang masih terdapat pada waktu itu. Hal ini berhubungan dengan calon arang, si janda, rangda, penguasa Gira wilayah Kediri. Sejalan dengan Goris, Muns menilai bahwa dalam bentuknya yang sudah sangat merosot, ajaran Bhairava menjadi sekedar pemujaan terhadap Bhairava, Bhairawi, haus darah dalam bentuk sengguhu-sengguhu palsu. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan kemunduran Majapahit di bidang sosio-religi. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Trering ungkapan ono rino ono opo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.